Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Malang menggelar deklarasi penolakan kebijakan pemerintah revisi rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP. Mahasiswa menilai revisi RUU KUHP akan memberi celah yang berpotensi menguntungkan salah satu instansi penegak hukum. Ratusan mahasiswa di Kota Malang menggelar diskusi bersama pakar dan praktisi hukum membahas revisi RUU KUHP. Hadir sebagai pembicara yakni Dr. Supriyadi, Ketua Program Studi UNER Malang, dan Firdaus, salah satu praktisi hukum atau advokat di Kota Malang. Dua pembicara ini mengupas tuntas kelemahan-kelemahan yang timbul dari adanya revisi RUU KUHP. Selain menggelar diskusi, ratusan mahasiswa juga menggelar deklarasi menolak rencana revisi RUU KUHP. Mahasiswa menilai wacana DPR untuk mengesahkan RUU KUHP bakal syarat kepentingan. Pasalnya dengan adanya revisi RUU KUHP akan membuat lembaga kejaksaan akan mengemban peran ganda dalam penegakan hukum, diantaranya sebagai penuntut umum dan penyidik, yang dinilai justru akan tumpang tindih kewenangan yang menghambat proses peradilan. Untuk itu mahasiswa mendesak agar revisi RUU KUHP dibatalkan dan tidak disahkan. Dibentuk atau diusung atas dasar penolakan terhadap rancangan undang-undang KUHP atau rancangan undang-undang hukum acara pidana, karena di dalam rancangan itu ada beberapa pasal yang memang dianggap rancu dan menguntungkan salah satu institusi tertentu. Contoh misalnya katakanlah di rancangan itu terdapat dua pasal yang substansi untuk menguntungkan institusi tertentu. Satu pasal 28 dan pasal 31. Pasal 28 kejaksaan itu diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Padahal selama ini adalah kewenangan itu ada di kepolisian berdasarkan undang-undang kepolisian. Yang kedua adalah di pasal 30 di mana kejaksaan juga bisa melakukan pemberhentian penyidikan. Nah, ini juga selama ini kan SP3 atau pemberhentian itu kan dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini menjadi rancu karena kalau dua institusi ini sama-sama punya kewenangan yang sama, di tataran pelaksananya akan repot. Repotnya di mana? Ketika contoh misalnya satu perkara itu ditangani di institusi kepolisian, kemudian di sisi lain diberhentikan di tataran kejaksaan gitu, atas dasar kewenangan tadi, maka siapa yang bertanggung jawab penuh atas perkara ini gitu, bertanggung jawab. Yang kedua adalah dari kewenangan-kewenangan itu ada super body seharusnya. Ada dengan pelebaran ini kan super body, di mana juga kewenangan ini kan kalau kita mengacu ke undang-undang kejaksaan pasal 8 5 itu kan izin untuk dilakukan pemeriksaan terhadap jaksa itu kan harus jaksa agung. Jadi kewenangannya di KUHP yang begitu lebar, kemudian ketika ada terjadi pelanggaran dan lain sebagainya di dalam proses itu, kemudian kita kembali kepada undang-undang kejaksaan pasal 8 ayat 5 itu, maka harus ada izin jaksa agung dulu sebelum melakukan penindakan terhadap itu. Ini sangat super body terhadap satu lembaga tertentu. Saya rasa terjadinya tumpang tindih jelas sekali karena kewenangan selama ini adalah satu penyidikan dan pemberhentian itu kan kewenangan kepolisian gitu. Sekarang kalau kita mengacu ke rancangan ini sudah diperlebar juga ke kejaksaan. Ini kewenangan institusinya satu. Yang kedua adalah seperti yang saya sampaikan di materi tadi bahwa berarti jaksa ini menentukan apa, mulai dari tahap penyidikan, pemberhentian sampai penuntutan ini ditentukan oleh satu institusi gitu. Check and balance, kemudian sharing power ini seperti apa, ini yang rawan bagi saya. Simon Alfredo melaporkan.